Yang baru gabung di channel Pelita Hikmah ini, dukung channel ini dengan cara mengklik subscribe, kemudian hidupkan loncengnya untuk mendapatkan update video-video kami yang terbaru. Kali ini Pelita Hikmah akan mengisahkan kisah tentang kecintaan Bilal bin Rabah kepada Rasulullah hingga Bilal bin Rabah pingsan. Setelah Rasulullah meninggal, Bilal bin Rabah menghadap Sayyidina Abu Bakar dan berkata, "Wahai Khalifah, aku minta izin." Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, "Minta izin untuk apa?" Bilal menjawab, "Tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Sayyidina Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah." Kemudian diulangi lagi oleh Bilal bin Rabah, "Wahai Khalifah, tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, "Tidak, kecuali engkau punya alasan." "Apa alasanmu wahai Bilal, engkau tidak azan lagi?" Akhirnya Bilal memberikan alasan disertai dengan derai air mata. Kemudian Bilal melihat menara, lalu melihat ke kuburan Rasulullah yang dahulu merupakan kamar Rasulullah, lalu berkata, "Wahai Abu Bakar, dulu kebiasaanku waktu Rasulullah masih hidup, sebelum waktu sholat datang, aku membangunkan Rasulullah dan berkata, 'Ya Rasulullah, waktu sholat.' Dan kadang Rasulullah yang datang ke tempatku lalu berkata, 'Bilal, waktu sholat.' Kemudian setelah itu aku bersama Rasulullah mendekat ke menara dan aku naik. Rasulullah pun melihatku. Lalu aku menghadap kiblat. Sebelum azan aku menoleh kembali kepada Rasulullah. Kemudian setelah itu aku melakukan azan dan aku turun disambut oleh Rasulullah. Itu kulakukan sehari 5 kali. Sungguh suasana itu mengingatkan aku kepada Rasulullah, sehingga aku pun tidak mampu melakukan azan lagi wahai Abu Bakar." Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun menitihkan air mata dan berkata, "Kalau memang alasanmu seperti itu wahai Bilal, boleh." Akhirnya Sayyidina Bilal pergi ke Syam untuk waktu yang cukup lama. Tiba-tiba suatu malam Sayyidina Bilal bin Rabah bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan menegurnya. Dalam mimpi Rasulullah berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, lama kau sudah tak berkunjung kepadaku." Wahai Bilal, saat ini Sayyidina Bilal terbangun dan menangis sehingga para keluarga ketakutan. "Ada apa Bilal? Ada apa Bilal? Sehingga engkau menangis seperti itu, tidak seperti biasanya?" Sayyidina Bilal berkata, "Sungguh saat ini aku merasakan rasa takut yang sangat, dan aku tidak pernah merasakan takut seperti ini." "Memangnya kenapa Bilal?" "Aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah." "Rasulullah kenapa?" Rasulullah berkata, "Lama engkau tak kunjung kepadaku. Mana kerinduanmu kepadaku?" "Aku takut ditinggal oleh Rasulullah." Akhirnya keluarga Sayyidina Bilal berkata, "Bilal, kelihatannya memang sudah saatnya engkau ziarah, maka pergilah." Kemudian pergilah Sayyidina Bilal bin Rabah dengan kendaraannya. Dalam riwayat ada yang mengatakan kendaraan Bilal onta, ada juga yang mengatakan kendaraan Bilal kuda. Dalam riwayat lain keledai. Perjalanan ke Madinah itu merupakan perjalanan yang indah, karena perjalanan untuk menuai kerinduan, menuju orang yang sangat dicintai, menuju kubur Rasulullah. Dalam perjalanan tersebut Sayyidina Bilal tidak pernah mengenal lelah, berjalan tidak mau istirahat, karena yang ada di hati Sayyidina Bilal adalah sampai menuju kuburan Rasulullah. Hingga tiba saatnya Sayyidina Bilal sudah mulai memasuki kota Madinah, maka terlihatlah bukit. Maka saat itu air mata sudah mulai bercucuran. Sayyidina Bilal sadar bahwasanya bukit-bukit itu merupakan bukit yang pernah disaksikan oleh Sayyidina Bilal bersama Rasulullah
saat mulai menangis berjalan dengan derai air mata saat Sayyidina Bilal memasuki kota Madinah. Maka tangis Sayyidina Bilal semakin keras. Sayyidina Bilal tidak melihat hamparan, melainkan hanya terlihat Rasulullah yang ada di benak Sayyidina Bilal. Karena kenangan indah bersama Rasulullah benar-benar membekas di hati Sayyidina bin Rabbah. Setelah tiba di kubur Rasulullah, Sayyidina Bilal terduduk lalu mengucapkan salam dengan suara yang hampir habis karena menangis. Sayyidina Bilal pun berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah." Sayyidina Bilal terduduk di hadapan kuburan Rasulullah. Tiba-tiba ada yang menepuk kepala Sayyidina Bilal bin Rabbah dan terdengar suara yang berkata, "Bilal." Sayyidina Bilal bin Rabbah pun menoleh. Ternyata yang dilihat Sayyidina Bilal bin Rabbah adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Bilal berdiri. Kemudian Khalifah Abu Bakar bertanya, "Bilal, engkau menangis dan tangisanmu tidak seperti biasa." Lalu Sayyidina Bilal berkata, "Wahai Khalifah, sungguh aku saat ini merasakan takut yang sangat." "Takut apa, Bilal?" kata Khalifah Abu Bakar. "Aku merasakan takut ditinggal oleh Rasulullah." "Memangnya kenapa engkau, wahai Bilal? Melakukan dosa apa engkau, Bilal?" Bilal menjawab, "Aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah menegurku, 'Wahai Bilal, mana kerinduanmu? Lama engkau tidak pernah berkunjung kepadaku.' Ini perkataan yang membuat aku takut untuk ditinggal Rasulullah." Kemudian Sayyidina Abu Bakar menghibur, "Wahai Bilal, ketahuilah air mata yang pernah menangis karena rindu kepada Rasulullah tidak akan ditinggal oleh Rasulullah. Engkau adalah orang yang tidak pernah ditinggal Rasulullah. Benarkah begitu, wahai Abu Bakar?" "Iya," kata Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Bilal merangkul Sayyidina Abu Bakar dan redalah air mata Sayyidina Bilal setelah Sayyidina Abu Bakar berkata seperti itu. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar berkata, "Bilal, mumpung kamu di Madinah, kalau kamu azan lagi gimana?" Mendengar Sayyidina Bilal menoleh ke menara lalu melihat kubur Rasulullah, air mata yang sudah terhenti itu mulai berderai lagi. Lalu Sayyidina Bilal menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, wahai Abu Bakar, aku belum kuat untuk azan karena kenangan yang begitu indah dengan Rasulullah." Tidak lama kemudian ada anak-anak kecil, 2 anak kecil datang dan satu berada di tangan kanan Sayyidina Bilal dan yang satu lagi berada di tangan kiri Sayyidina Bilal. Kemudian berkata, "Wahai tukang azan kakekku." Sayyidina Bilal pun kaget dan menoleh. Ternyata di tangan kanannya Sayyidina Hasan dan di kirinya Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Bilal mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, terima kasih. Aku rindu kepada kekasihmu dan telah kau kirim kepadaku orang yang sangat dikasihi kekasihmu, Nabi Muhammad." Kemudian Sayyidina Bilal menghadap kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hasan diberdirikan. Kemudian menghadap Sayyidina Husain lalu diberdirikan. Lalu Sayyidina Bilal melihat wajah Sayyidina Hasan, kemudian melihat kaki Sayyidina Husain, kemudian berpindah lagi ke wajah Sayyidina Hasan, dan ketahuilah wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Rasulullah dan kaki Sayyidina Husain sangat mirip dengan Rasulullah. Lalu setelah itu dipeluklah 2 anak kecil itu. Kemudian Sayyidina Bilal berkata, "Ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah." Sampai keringat Rasulullah, Sayyidina Bilal masih ingat begitu cintanya Sayyidina Bilal kepada Rasulullah. Tiba-tiba Sayyidina Hasan dan Husain berkata, "Aku kangen mendengar suara azanmu. Gimana kalau kamu azan?" Kemudian Sayyidina Bilal melihat ke arah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar berkata, "Lakukan." Sayyidina Bilal berkata, "Sebelum engkau meminta, Khalifah memintaku azan tetapi kutolak. Tetapi yang meminta saat ini adalah dirimu, wahai Hasan dan Husain, cucu Rasulullah. Aku tidak berani menolak
sebab aku takut jika aku menolak permintaanmu saat ini, aku takut akan ditolak untuk azan di depan Rasulullah di surga nanti. Mendengar Bilal akan azan, banyak orang yang menunggu. Tiba-tiba sudah berdiri Sayyidina Bilal di tempat yang biasa dulu berdiri Sayyidina Bilal. Maka suasana itu mengingatkan orang-orang ketika bersama Rasulullah, sehingga mulai berjatuhan air mata dari orang-orang yang hadir di tempat itu. Di atas Sayyidina Bilal mulai menangis mengingat kenangan bersama Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Bilal memulai azan. Mendengar suara Sayyidina Bilal, maka tangis makin terasa di setiap orang. Orang-orang mengingat kenangan bersama Rasulullah. Sayyidina Bilal pun melanjutkan azan. Semakin banyak orang yang terus menangis, bahkan ada yang jatuh pingsan karena kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah. Karena semua yang terjadi di saat itu mengingatkan kenangan kepada Rasulullah. Mendengar itu orang-orang berkata, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Karena dahulu ketika mendengar suara azan Bilal pasti ada Rasulullah. Mendengar suara Bilal yang sudah lama tak terdengar, seolah-olah Rasulullah hadir kembali, sehingga mereka bertanya apakah Rasulullah dibangkitkan lagi. Kemudian orang-orang yang ada di situ menjawab, tidak, itu suara Bilal. Kemudian orang-orang menundukkan kepala dan berkata, oh, suara Bilal, sambil meneteskan air mata. Asyhadu an la ilaha illallah, hingga sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu hilanglah suara Bilal, dan ternyata Sayyidina Bilal pingsan di saat menyebut kalimat Muhammad, sehingga sadar. Kemudian Sayyidina Bilal berkata, lanjutkan, aku tidak mampu melanjutkan. Masya Allah, ini makna kecintaan kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita yang mendengar dan membaca nama Nabi Muhammad? Bagaimana perasaan hati kita? Tentu kerinduan kita diharapkan sangat besar kepada Rasulullah, seperti yang dirasakan Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan jangan lupa perbanyak sholawat. Terima kasih, semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.